lagi dengan saya Sumartianto. Nah, pada video kali ini kita akan belajar fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP dalam Excel. Jadi kita nanti akan belajar ini fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP adalah fungsi pembacaan tabel di Microsoft Excel. Fungsi pembacaan tabel digunakan untuk menghubungkan dua data atau lebih. Fungsi VLOOKUP digunakan jika data tabel disusun secara vertikal. V ini kan singkatan dari vertikal, sedangkan fungsi HLOOKUP digunakan jika data yang akan diambil disusun secara horizontal, makanya H ini horizontal. Jadi misalnya begini, ini misalnya kita punya data seperti ini ya. Kita akan mencari diskonnya setiap buku. Jadi ini ada buku, ada kategori, kemudian ada harga. Nah, setiap buku dengan kategori tertentu itu akan mendapat diskon sesuai dengan kategorinya. Jadi nanti misalnya buku kategorinya A itu berarti diskonnya 25%. Kalau kategori B itu diskonnya 50% dan kategori C diskonnya 75%. Nah, maksudnya kita akan menentukan persentase di sini sesuai dengan kategori buku ini. Nah, karena tabel yang akan kita ambil ini disusun secara vertikal, itu dari vertikal itu dari atas ke bawah ya, ini kan begini. Maka kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu ada beberapa hal yang harus dimasukkan dalam rumus. Jadi contohnya ini sudah ada rumusnya, saya buatkan rumus. Nanti kita akan belajar seperti ini. Kemudian akan diperhatikan ini ya, setiap rumus akan ada 4 hal yang akan dimasukkan. Pertama adalah kuncinya. Kuncinya itu maksudnya data apa yang akan diambil, kemudian akan mengambil data lainnya. Contohnya ini ya, misalnya nanti kita akan mengambil data A, maka nanti akan muncul kategorinya, diskonnya adalah 2%. Nanti kalau misalnya C, maka di sini akan muncul 75%. Dengan B sama, kalau B nanti munculnya 50%. Itu namanya kuncinya. Nah, yang kedua nanti di sini ada table array. Table array itu tabel ini, tabel asal, tabel yang akan diambil ini, karena kita blok. Yang ketiga adalah nomor kolom dalam tabel itu. Nanti kita akan melihat setelah kita blok, itu akan dihitung mulai dari blok itu. Jadi misal kita ngeblok begini, maka berarti ada 2 kolom yang diblok. Berarti ini kolom 1, ini kolom 2. Ngitung kolomnya tidak dari pinggir, tapi dari tabel yang diblok. Nanti nomor kolomnya itu. Nah, yang terakhir nanti adalah ini false, ini nanti ada pilihan, atau nanti boleh diketukan kata 0. Nanti akan muncul kalau kita gunakan. Mari kita mulai. Misalnya begini ya, jadi sama dengan lalu VLOOKUP. Ini kan kita klik juga boleh VLOOKUP. Nah, akan ada pilihan ini. Jadi pertama adalah value atau kata kuncinya. Kan kita akan mencari tabel ini yang akan kita baca. Kita klik dulu ini. Ya. Nah, setelah itu di sini saya ada titik koma itu ya, pembatasnya adalah titik koma. Jadi ada titik koma, kemudian table array. Nah, ini table array yang tebel ini berarti data yang akan dibentuk.
tabel array-nya adalah ini. Jadi saya blok. Ini saya ambil datanya saja ya. Oke. Kemudian titik koma lagi. Lalu ini index, kolom index number. Jadi nomor kolomnya ini. Karena kita nanti yang kita ambil adalah di kolom 2, 25%-nya ini kan yang kita ambil, berarti ditulis angka 2. Lalu titik koma lagi. Nah, ini ada pilihan true dan false. True itu jika data yang dibutuhkan nanti berkisar gitu ya, antara. Tapi karena kita nanti yang diambil datanya adalah fix seperti ini, berarti kita menggunakan yang false. Kita biasanya memang menggunakan yang false ini. Nah, boleh false-nya diklik 2 kali, atau kita ketik angka 0 juga boleh. Saya bisa pakai 0 ya. 0, kemudian ditutup kurung, enter. Nah, ini kan otomatis yang C ini 75. Yang A ini 25. Nah, ini bisa di-copy ke bawah bisa, tetapi ada syarat lain. Nanti kalau seperti ini, kalau di-copy ke bawah biasanya tidak mau. Coba kita lihat ya. Ini nggak mau. Karena ada sesuatu yang harus kita masukkan dulu. Kita mulai lagi ya. Jadi ini sama dengan, kemudian VLOOKUP, lalu apa tadi, kurung buka, lalu data yang akan diambil, data kunci, kata kuncinya adalah ini, kemudian titik koma, lalu tabel array-nya ini, kemudian titik koma lagi, nah setelah tabel array di blok ini, supaya rumusnya nanti bisa di-copy, istilahnya dibuat absolut gitu ya. Caranya dengan diketik saja F4. Kita ketik F4 ya, akan muncul nanti ini akan muncul dolar ini, lambang dolar. Itu nanti membuat rumus itu bisa di-copy tanpa berubah. Kalau kita koma, kemudian kolomnya nomor 2, lalu titik koma lagi, kemudian 0, tutup, lalu enter. Perhatikan ini bedanya rumus di atas ini ya. Ini kalau yang atas ini kan tidak ada simbol dolarnya, maka rumus sebelum nggak bisa di-copy. Tapi kalau yang ini kan ada simbol dolarnya nih. Tadi sudah kita kasih F4. Nah, yang ini bisa di-copy harusnya. Saya ulang ya, tadi ada yang salah kayaknya, karena tadi ada ngetik dulu VLOOKUP kurung, kemudian ini kode kunci, titik koma, lalu tabel array, kemudian F4 dulu, lalu koma, titik koma, kemudian ini nomor 2 yang kita ambil, lalu titik koma, kemudian 0, kemudian enter. Coba ini kita copy, harusnya bisa. Nah, ini kan ya. Jadi kalau yang tadi itu yang belum ada dolarnya itu nggak bisa di copy. Oke, sudah selesai. Kita tengahkan ya. Jadi sudah ketemu bahwa kalau kategori C 75%, kategori B 50%, 5 itu sama dengan 50 ya. Nah, sekarang kalau mau mencari harga, ini harga jual, ya tentu saja harga buku semula ini dikurangi diskon. Jadi 275 dikurangi 25%-nya dari harga ini. Berarti adalah rumusnya kita sama dengan, saya ini sama dengan, kemudian harga semula dikurangi tanda kurung buka, harga semula lagi ini dikalikan ini diskonnya, tutup, enter. Nah,
Jadi yang harga semulanya 275 setelah didiskon 25% menjadi 206. Kita ulangi ya. Kalau yang ini sama dengan tadi harga semula dikurangi kurung buka harga semula lagi dikalikan ini 75%, tutup, sama dengan. Oke. Nah, kalau sudah jadi begini, kita tinggal bisa copy seperti biasa. Kita copy ke bawah. Nah, ini ya. Jadi tidak sulit. Oke. Jadi kita bisa. Nah, coba yang berikutnya ini kita akan belajar bagaimana membuat masih tabel, masih VLOOKUP, tapi yang di sini. Nah, ini ceritanya, ini kan toko buku. Ini misalnya petugasnya, kita udah punya tabel ini. Kemudian ada petugas perpustakaan, datanglah seorang pembeli yang ingin membeli buku tertentu, misalnya ingin membeli buku belajar Excel. Berapa harganya? Tinggal ketik saja ya. Kalau datanya sedikit begini bisa langsung dilihat. Tapi kalau datanya nanti sampai ribuan buku, tentu akan sulit mencari ini. Makanya dibuatlah rumus menggunakan VLOOKUP juga. Artinya nanti begitu kita mengetik judul buku, maka nanti akan langsung ketemu harganya. Misalnya ya, ini biar kelihatan. Misalnya bukunya yang saya ketik adalah belajar Excel. Nanti harganya berapa ya? Belajar Excel. Ini harganya berarti 31.000. Belajar Excel mana ini? 31.000. Oh, ini data yang diambil, bukan berarti data yang terakhir. Ini masih data yang harga bukunya. Nah, kita akan buat yang diambil bukan data ini, tentu saja harus harga jualnya setelah kena diskon. Oke. Saya mulai ya. Ini saya hapus dulu atau saya tulis di bawah ini. Gimana enak? Oke, ini saya hapus rumusnya. Ya. Mari kita sekarang kerjakan pelan-pelan ya. Jadi sama dengan ini di kosong, tentu saja gini ya, kosong. Karena kita akan nanti menggunakan ini sebagai kuncinya ya. Oke, yang di sini kita ketik sama dengan, lalu VLOOKUP, kemudian kurung. Nah, kata kuncinya nanti di sini ini. Kita klik, lalu 3,2. Kemudian ini kan data yang diambil nanti kita blok aja dari sini. Dari sini harus ada ininya, judulnya ini ya, semua kita blok. Kemudian titik koma. Nah, yang data diambil ini kan nanti, maka kita hitung kolom nomor berapa itu, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kolom nomor 5. Tulis 5, kemudian titik koma, diakhiri dengan 0, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini sekarang kita tinggal ketik bukunya di sini. Misalnya The Miracles ya. The Miracles. Ini bukunya, harganya. Nah, misalnya kita nanti mencari harga buku Merajut Asa itu berapa ya? Merajut Asa. Ini harganya 124. Ini Merajut Asa. Terakhir misalnya kita mau ngetik harganya bukunya Stop Bullying, karena pembelinya nanti mau mencari membeli buku ini, Stop Bullying. Berapa harganya kira-kira? Kita enter. Oh, harganya 49,999,50. Setelah dapat diskon, harga aslinya adalah 50.000, nah diskon 50% atau 5%. Oke, demikian kira-kira tutorial untuk VLOOKUP. Nah,
sekarang kita punya data lain ini, masih belajar VLOOKUP, tapi nanti juga HLOOKUP. Jadi VLOOKUP tadi dikatakan untuk mencari atau mengambil data yang vertikal di tabel lain. Jadi ini. Kalau yang HLOOKUP juga tabel lain, tapi datanya diketik dalam bentuk horizontal H. Nah, ini ada tabel. Kita nanti diminta untuk mencari gaji pokok, tunjangan, transportasi dari pegawai yang namanya Zakir ini dengan golongan 1A. Jadi nanti kita akan mengambil tabel gajinya golongan 1A itu ini, 1B ini, 1C ini. Nih. Kemudian tunjangannya ini, lalu transportasinya di tabel sebelah ini. Nah, kemudian nanti untuk yang pajak itu kita mengambil datanya dari tabel yang diketik dalam bentuk horizontal. Jadi kita akan nanti menggunakan HLOOKUP yang ini. Baik, kita praktekkan dulu yang VLOOKUP yang sudah kita pelajari. Dengan cepat kita akan bisa ketik. Berarti ini sama dengan VLOOKUP. Ini ketik VLOOKUP. Kemudian ini key-nya, kuncinya, lalu titik, koma, kemudian tabelnya kita blok. Kita bisa ngeblok semua, tapi kita akan ambil yang data pokok saja, gaji pokok saja. Yang dibutuhkan ini. Nah, jangan lupa kasih F4 supaya nanti ketik rumusnya bisa diketik, titik koma, kemudian ini di tabel nomor 2 nih, 1, 2 dari bloknya, kemudian titik koma, kemudian 0, lalu kurung tutup, enter. Selesai. Jadi kita bisa copy ini sampai di sini. Kemudian tunjangan sama dengan VLOOKUP, yang ini nggak apa-apa. Lalu kita bawa ke kuncinya lagi, golongan, lalu titik koma. Nah, sekarang tabelnya ini karena dibutuhkan tunjangan, ngebloknya kita sampai di tunjangan. Kemudian F4, lalu titik koma. Ini sekarang tunjangan ada di kolom 3 kan, 1, 2, 3. Kita ketik angka 3, lalu titik koma, 0, kemudian tutup, kurung, enter. Jadi tunjangannya 50.000 untuk golongan 1A. Untuk golongan 1C, tunjangannya adalah 120.000 ini. Kemudian untuk transportasi sama dengan berarti VLOOKUP, kurung, lalu ini kuncinya, data yang mau dicari, titik koma, kemudian karena transportasi yang kita butuhkan berarti ngebloknya semua, F4, kemudian titik koma. Nah, sekarang di kolom nomor berapa? 1, 2, 3, 4, berarti kolom 4, titik koma, 0, kemudian tutup, enter. Selesai ini. Oke. Nah, total gajinya berapa ini? 1A 100.000, 1C ini kok 100.000 semua. 1B harusnya transportasinya berapa? 100.000. Oh, sama ya. C sama A sama B memang sama, yang C aja yang 1 juta. Oke. Total gajinya ya berarti kita tinggal blok, kemudian pakai sum ya, kemudian kita blok ya. Nah, ini ditanyakan juga total gaji pokok, total tunjangan, total transportasi, total gaji ya, tinggal blok saja, kemudian pakai sum. Ini boleh juga di copy yang sudah rumus ini ke ya. Oke. Sekarang kita akan mencari pajaknya. Nah, kita nanti akan mengambil data di tabel pajak, tabel bantu pajak di bawah ini, yang diketik dalam bentuk horizontal, mendatar. Jadi kita nanti akan menggunakan rumus HLOOKUP ya.
caranya sama, hanya beda data yang diambil. Jadi kita ketik sama dengan, kemudian lookup, kemudian tanda kurung buka, kata kuncinya masih menggunakan golongan, lalu titik 2,2 maksud saya, kemudian tabel array-nya ini kita blok, lalu kasih F4 jangan lupa supaya bisa di copy, kemudian titik koma. Nah, ini kita ngitungnya bukan kolomnya tapi barisnya, karena akan diketik dalam bentuk horizontal. Nah, 2% di golongan 1A ini akan juga ada di baris nomor 2 dari tabel ini. Nanti kita ketik angka 2, kemudian titik koma, lalu diakhiri dengan 0, kurung tutup. Oke, nih, jadi ini kita bisa copy ya. Dan nanti golongan 1C maka dia akan mendapat dipotong pajaknya adalah 4%. Kalau golongan 1B dipotong pajaknya adalah 3%. 3/100 ya, 0,03 ini sama dengan 3%. Nah, sekarang gaji bersih adalah total gaji dikurangi atau dipotong 2% dari total gaji. Maka rumusnya adalah, ayo kita besarkan dulu, ini sama dengan ini gaji kotor dikurangi tanda kurung gaji kotor lagi dikalikan 2%, maka hasilnya adalah 735. Jadi 750 dipotong 2%-nya menjadi 7325. Diulangi lagi ya, sama dengan gaji kotor dikurangi gaji kotor dikalikan 3%. Salah ketik ya, maaf ya. Oke, jadi dikurangi sama dengan ini dikurangi kurung buka lagi dikalikan sama dengan ya. Jadi kita copy saja. Oke. Nah, total gajinya berapa ya, tinggal menjumlah saja. Ini kita auto sum ya. Oke, ini bagaimana cara menghitung VLOOKUP atau menggunakan VLOOKUP dan lookup. Terima kasih, selamat berlatih, pasti bisa.